Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel Jas Fajri. Jadi di video kali ini aku mau share ke teman-teman bagaimana cara install WordPress di localhost. Jadi kita mau mengaktifkan laptop kita itu sebagai server lokal. Nah di sini aku pakai tools ya, bukan menggunakan SAM atau menggunakan WAM, tapi saya menggunakan UWAM. Nah jadi UWAM ini dia portable, nggak kayak yang lain harus diinstal. Jadi keunggulannya pakai portable itu, kalau kita misalkan jalankan di komputer kita mau jalankan di komputer lain itu bisa kita jalankan dengan gampang. Yang pertama, teman-teman akses dulu situsnya uwam.com, kemudian masuk di laman download. Nah di sini kita bisa ngunduh di versi yang terbarunya, bisa dalam bentuk exe-nya, bisa dalam bentuk rar-nya, dalam bentuk zip-nya. Kalau saya sih biasanya dalam bentuk rar, karena filenya sekitar 40 atau 50-an ya. Ini 50-an MB. Cukup kecil ya. Nah, di sini aku punya versi yang sebelumnya, yaitu versi UWAM yang 3.0.1, yang sekarang kan 3.0.2. Nah, setelah kita unduh seperti ini kita ekstrak. Kita ekstrak dulu. Nah, kalau kita menggunakan Windows 11, itu ngekstraknya klik kanan, langsung show more option, kemudian pilih extract to UWAM. Nah kalau sudah diekstrak, UWAM itu dia portable, jadi nggak perlu diinstal. Nah ini cukup kita menjalankan apps-nya aja, aplikasinya aja, exe-nya aja kita jalankan. Nanti UWAM ini langsung running gitu. Nah seperti ini, dia langsung running. Allow access. Sini allow access. Kemudian di sini kita bisa cek versi PHP yang dipakai adalah versi PHP 54 dan 5.5. Kemudian Apache-nya dia bisa online mode, bisa offline mode. Online mode maksudnya ketika kita dalam satu jaringan yang sama, kita mau mengakses dari komputer yang lain, kita aktifkan yang online mode. Jadi online mode itu misalkan kita mau akses di PC yang lain menggunakan IP yang kita punya. Contoh misalkan kita cari IP. Nah, IP saya sekarang yang ini ya. Ini kita copy. Kalau misalkan kita akses di sini IP ini tadi, maka dia akan buka localhost. Jadi sama seperti kita membuka localhost. Nah seperti itu. Jadi dengan mengakses IP ini kita bisa mengakses di komputer yang lain selama di sini online mode-nya aktif. Tapi kalau di sini kita matiin jadi offline, nanti di komputer lain ini nggak bisa diakses ya. Menggunakan IP ini nggak bisa diakses. Tapi kalau di komputer yang sama ya tetap bisa ya. Kalau di komputer yang berbeda nanti nggak bisa. Kemudian di sini versi MySQL-nya adalah MySQL 5.6. Udah cukup ya. Nanti yang perlu kita upgrade mungkin di PHP-nya, karena nanti kita akan install si WordPress yang versi terbaru. Nah, untuk WordPress versi terbaru ini minimalnya, nah di sini biar kemudian running version untuk PHP-nya itu PHP-nya 7.4 ya. Lebih tinggi lebih bagus. Dan versi MySQL-nya dia minta yang 5.7. Di sini kita tadi pakai 5.6. Ya udah mentara nggak apa-apa. Atau MariaDB yang versi 10.2 atau yang lebih tinggi. Yang sementara kita upgrade itu adalah versi yang untuk PHP-nya. Jadi untuk di UWAM sendiri kita disiapin satu seperti plugin gitu. Kita bisa nambahin. Caranya tinggal klik di bagian sini. Kalau teman-teman mau unduh sendiri bisa lewat php.com ya. Langsung dari situs php.net, php.net. Nanti di sini bisa ngunduh yang versi 8-nya gitu ya.
Kalau di sini coba kita cek dari repositori UAM sendiri, dia menyediakan hanya yang sampai 7.4 7.2 7.2.7. Nah, sebenarnya yang harusnya di 7.4 ya. Gitu. Coba kita cari di rilis. Nggak ada ini. Kalau dari versinya yang dari sininya kita bisa unduh yang 74. 74 itu stablenya Windows download ya. Ini 74 Windows download. Cari yang 74. Nah, ini dari versi zipnya. Ini kita unduh yang ini ya teman-teman ya. Kita unduh aja. Unduh. Ya. Jadi kayak ini kita bisa unduh langsung dari situsnya si PHP-nya. Kalau yang mau versi 7.4. Tapi sementara kita coba yang dari versi yang punyanya si UAM sendiri. Ini teman-teman kalau mau dari repo-nya tinggal centang, kemudian klik install. Nah, itu nanti dia akan mengunduh dan langsung nanti masuk di dalamnya. Di sini ada versi PHP yang terbaru. Oke, nah nanti kalau sudah diupdate di sini akan muncul ada 3 ya. Nah, kita pakai yang versi yang PHP 7.2. Untuk MySQL-nya tetap aja nggak apa-apa. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana cara nginstalin si WordPress-nya? Caranya unduh dulu WordPress-nya. Jadi dari situs WordPress tadi, teman-teman download versi WordPress ini yang terbaru 5.9. Ini yang saya punya itu 5.9 ya, sudah yang versi terbaru. Nah, kalau sudah diunduh nanti teman-teman ekstrak. Caranya sama, klik kanan, show more option, extract to. Nah, kemudian dibuka folder WordPress-nya. Di sini ada folder WordPress. Ini teman-teman copy, kemudian dimasukkan di dalam folder www. Nah, dimasukkan di sini, dipaste. Oke, setelah selesai proses copy, folder ini bisa teman-teman beri nama. Misalkan
Saya kasih nama itu webku. Nah, setelah saya kasih nama webku, yang teman-teman harus lakukan berikutnya adalah membuat yang namanya database untuk menampung file-file nanti yang dipakai untuk menampung si data dari WordPress-nya tadi. Nah, masuk di YUAM, kemudian teman-teman di sini klik PHP My Admin. Nah, nanti kita akan diarahkan ke satu situs lokal dari localhost MySQL. Di sini kita masuk ke adminnya MySQL-nya. Nah, teman-teman menggunakan password dan sandi sama ya, root. Nah, ini untuk defaultnya dia root, username dan passwordnya sama. Kirim. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa bikin database baru. Klik new. Namanya adalah webku. Kita langsung klik buat. Oke, di sini sudah muncul ya, namanya database-nya webku. Jadi teman-teman sudah berhasil buat database. Sekarang akses localhost-nya menggunakan YUAM tadi, bisa klik www site-nya, langsung ke localhost-nya, atau ketik langsung localhost bisa, atau ketik IP yang dimiliki oleh laptop bisa. Di sini ada virtual host yang namanya webku. Teman-teman bisa klik. Webku ini tadi adalah folder. Jadi kalau yang di sini ini adalah folder yang teman-teman buat di dalam folder www milik YUAM. Jadi ini coba tak sandingkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan saya ada dua nih, MG sama webku. Nah, di sini juga munculnya MG webku. Nah, kalau di sini misalkan nanti saya bikin folder lagi, di sini juga muncul, gitu ya. Oke, saya klik yang webku. Nah, di sini kita mulai proses untuk setup instalasi si WordPress-nya. Jadi kita pilih yang atas aja, English ya, kemudian continue. Kemudian di sini teman-teman harus nyiapin nama database. Tadi sudah kita buat ya. Nama database kita tadi adalah webku. Kemudian database username-nya itu adalah root, database password-nya adalah root, database host-nya adalah localhost. Kalau tabel prefix ini nanti kita bisa nentuin sendiri, karena nanti tabel prefix itu setiap tabel yang di-create otomatis oleh di-generate dari WordPress itu nanti di depannya ada prefix dari teman-teman yang teman-teman buat gitu. Let's go ya. Di sini database name-nya adalah webku. Tadi sudah kita buat ya, webku. Username-nya adalah root, passwordnya root, database host-nya localhost. Tabel prefix-nya saya tetepin aja karena kita installin di lokal. Ini tetap ya seperti ini, localhost, kemudian tabel prefix-nya wp_. Yang paling penting adalah di username-nya harus root dan password-nya root. Database-nya harus sesuai dengan database yang dibuat di sini tadi. Setelah itu kita submit. Run the install. Di sini kita diminta untuk masukkan title, site title-nya. Site title-nya misalkan ini saya buat judul ya, judul titelnya adalah username-nya di sini saya kasih nama admin, passwordnya admin, karena dia passwordnya very weak atau terlalu lemah ya, jadi harus kita centang confirm use the weak password. Kita akan tetap menggunakan password yang lemah ini karena kita kan di lokal aja, jadi nggak masalah. Kemudian email, silakan dimasukkan email fajri21@gmail. Kalau nggak dimasukkan email ya nggak bisa, jadi teman-teman wajib masukkan email ya. Ini oke, sudah semua, klik install. Di sini discuss dan indexing site ini biasanya kalau kita mau online kan dia di sini nanti search engine itu nggak mengindeks website kita.
Ini hubungannya nanti dengan search engine, dengan Google, dengan YouTube, dengan Yahoo ya, Google, Yahoo, Bing dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan ini nggak dicentang, dia akan diindeks oleh si mesin pencari. Tapi kalau misalkan ini dicentang, mesin pencarinya nggak bisa. Tapi ini nggak akan ngefek di sistem lokal kita karena kan kita nggak ada hubungan dengan sistem online ya. Kemudian kita klik install. Prosesnya nggak terlalu lama. Nanti kalau udah selesai kita langsung bisa login, terus kita bisa akses si localhost tadi. Nah ini sambil install, ini udah selesai ya, sukses ya. Username admin, passwordnya juga sama. Kita login. Di sini kita bisa akses webku. Nah dari tab yang lain kita bisa akses webku yang tadi, yang tempat kita nginstal itu diklik, dia sudah online. Nah ini WordPress kita udah terinstall di laptop kita, jadi dia nggak online, dia sistemnya lokal. Admin. Jadi kalau udah masuk di dalam, teman-teman bisa pengaturannya nggak beda dengan yang online ya. Nah di sini WordPressnya juga bisa diupdate kalau teman-teman mau update. Yang versi lokal juga bisa diupdate secara online. Kemudian kalau mau ganti tema itu bisa kita dapatkan dengan online juga dengan cara add new. Jadi di sini tadi masuk di appearance, theme, kemudian pilih add new. Nah, teman-teman bisa cari tema-tema yang lagi populer sekarang atau tema-tema yang sesuai dengan apa yang teman-teman mau install gitu ya. Menyesuaikan aja dengan tema blognya gitu. Mungkin saya ambil yang ini ya, newsway misalnya. Saya install, klik install. Kita bisa nginstal langsung beberapa. Jadi misalkan ini lagi proses, ini kita juga bisa klik ya. Terus kita mau yang lain juga boleh. Jadi nggak ada masalah. Cuman nanti ketika kita mau mengaktifkan, mana yang mau kita aktifkan, nah itu yang dipakai untuk di web kita gitu. Updating file. Coba klik dulu di theme. Tidak mau terinstall, kita add new. Kita ulang lagi ya. Coba salah satu dulu. Kita coba satu dulu. Coba yang one page deh misalnya. Kalau udah mau kita nanti pakai ini manual ya. Oh iya, pilot ini mungkin karena kita sistemnya di lokal harusnya tidak ada masalah. Kita unduh aja langsung dari sini ya, kalau mau sama aja kita unduh. Masalah size ya. Apa mungkin karena versi PHP ya, nanti kita coba cek lagi ya. Untuk PHP nya coba kita update lagi. Ini udah versi yang baru sih, yang bukan yang 74 sih, tapi ya harus manual. Di sini untuk repository dari UAM nya masih yang 72, jadi belum ada di versi 74. Oke teman-teman, demikian tadi cara install ya WordPress di lokal di laptop kita. Jadi untuk teman-teman yang misalkan
mau belajar WordPress, kemudian mau bagaimana cara proses ngepostingnya, belajar dulu ya. Jadi bisa lewat server lokal, jadi nggak online dulu, nggak apa-apa, di server lokal dulu belajar cara penggunaan semua menu dan tools yang ada di WordPress itu gitu ya. Nah ini udah selesai nih ngedownloadnya, saya coba selesaiin sampai install tema ya. Ini kita buka dulu, ini kita caranya ini teman-teman langsung aja di ekstrak. Nah ekstrak, setelah temanya di ekstrak, ini foldernya ini di copy, masukkan di dalam folder www, webku, web content, wp content, kemudian theme, paste di sini. Jadi yang diperlukan itu bukan file zipnya atau file rar-nya, tapi yang diperlukan adalah file yang sudah diekstrak atau foldernya. Jadi cukup foldernya aja di copy. Setelah folder di copy, teman-teman kembali ke appearance theme. Nah di dalam sini dia sudah ada satu tambahan tema baru yang namanya OnePress. Jadi teman-teman tinggal klik aktif. Nanti tampilan web yang sebelum seperti ini ketika kita refresh dia akan berubah menjadi tema yang baru. Nah, ini temanya yang dari tema yang OnePress. Ini bisa di customize di dalam menu customize. Jadi teman-teman bisa customize di sini. Theme optionnya ya kan. Kemudian kita mau warna apa, di sini juga ada header. Ini pengaturan, setiap pengaturan ini beda-beda. Jadi setiap tema itu menerapkan skema pengaturan yang juga nggak sama. Full width ini full lebar, slider dan lain sebagainya. Ini banyak pengaturan dan beda-beda, setiap tema punya aturan sendiri seperti itu. Oke teman-teman, demikian tadi cara install WordPress dan sampai dengan install tema. Sekian dulu. Nanti di video saya selanjutnya kita akan mengulas tentang tema, mungkin bikin tema, mungkin ngepostingnya, mungkin bikin pluginnya, dan mungkin pada pembuatan menu dan lain sebagainya. Nanti akan saya tambahkan di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like videonya, dan terus dukung channel ini supaya bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk teman-teman bisa terus aktif. Terima kasih sudah nonton video ini. See you next time.